Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik ya. Oke anak-anak, kita kali ini akan mempelajari perbandingan dua teks mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Jadi membandingkan teks dapat dilakukan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara dua teks atau lebih. Tapi karena kita di sini mempelajari perbandingan dua teks, berarti yang kita akan perbandingan di sini adalah terdapat dua teks ya anak-anak. Kemudian dua teks yang berbeda dapat memiliki persamaan ide pokok atau simpulan isi teks. Jadi dari dua teks nanti yang disajikan itu bisa memiliki persamaan ide pokok atau persamaan kesimpulan isi teks tersebut ya, atau juga kita bisa mencarinya dengan membacanya secara menyeluruh. Oke anak, kita selanjutnya akan ke dua teks yang akan kita bandingkan ya. Kita cari persamaan dan perbedaannya antara dua teks tersebut. Nah, ini ada dua teks. Teks pertama kita baca secara menyeluruh, kemudian nanti yang teks kedua dilanjut kita baca juga. Teks pertama, bahasa Inggris ternyata sangat diperlukan di dunia kerja. Pada persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif ini, orang yang menguasai bahasa Inggris dengan baik lebih diutamakan daripada orang yang tidak menguasai bahasa Inggris. Oleh sebab itu, kita harus dapat menguasai bahasa Inggris. Jadi anak-anak, paragraf pada teks pertama ini terdapat satu paragraf yang terdiri dari 3 kalimat ya. Sekarang kita akan baca yang teks kedua ya. Bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa yang banyak dipelajari. Bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa yang paling banyak dituturkan di dunia. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi Tiongkok yang pesat sehingga membuat banyak orang mempelajari bahasa Mandarin. Nah, jadi anak-anak, ternyata teks kedua ini juga terdiri dari 3 kalimat ya. Nah, jadi dari 2 paragraf ini ya, teks pertama dan teks kedua, setelah kita baca secara menyeluruh, kemudian kita pahami, selanjutnya kita akan mencari persamaan dan perbedaan dari kedua teks tersebut ya. Jadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, walaupun dua teks ini berbeda, tapi bisa memiliki ide pokok atau kesimpulan yang sama ya. Jadi setelah kita pahami, maka dari kedua teks tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teks pertama dan teks kedua itu sama-sama menjelaskan pentingnya menguasai bahasa asing ya. Jadi tadi sudah dibacakan ya, bahwa orang yang menguasai bahasa Inggris itu lebih berpeluang besar dalam berkompetisi untuk mencari lapangan pekerjaan ya. Nah, kemudian yang kedua, bahasa Mandarin ini juga sedang banyak digunakan karena ekonomi Tiongkok sedang berkembang pesat di dunia ya, sehingga bahasa Inggris penting dan juga bahasa Mandarin juga penting ya. Kemudian perbedaannya terletak pada bahasa apa yang perlu
dikuasai. Jadi yang satu membahas tentang bahasa Inggris, yang teks kedua membahas tentang bahasa Mandarin ya. Jadi perbedaannya terdapat pada bahasa apa yang perlu dikuasai. Jadi anak-anak nanti pada soal itu terdapat dua teks yang akan disajikan. Jadi jenisnya atau modelnya seperti itu ya. Terdapat dua teks yang disajikan. Kemudian nanti kalian mendapat soal untuk mencari kesimpulannya atau mencari persamaannya atau mungkin juga mencari perbedaannya dari kedua teks yang disajikan dalam soal. Jadi kalian bisa mengerjakan soal tersebut jika kalian memiliki kemampuan yang baik dalam memahami teks bacaan yang disajikan dalam soal tersebut. Oke anak-anak, sekian video dari Bapak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, ibadah yang tertib. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.